Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lab Pemodelan dan Simulasi Industri. Kali ini kita akan belajar mengenai modul yang ketiga, yaitu FlexSim Advance 2. Nah, di sini FlexSim Advance 2 yaitu model yang melanjutkan model yang sebelumnya, yaitu di FlexSim Advance 1. Jadi ini studi kasus lanjutan atau proses selanjutnya dari FlexSim Advance yang pertama kemarin. Nah, di sini udah terdapat studi kasusnya. Jadi kemarin kan sudah masuk ke gudang bahan baku tuh. Nah, sekarang masuk selain ini ada studi kasusnya. Ini ada hard outer yang kemarin kan buat hard outer sampai ke gudang sementaranya. Nah, di sini terdapat kedatangan bahan baku lagi. Di sini ada polikarbonat yang diasumsikan barang telah tersedia di pabrik, yaitu sebanyak 300 polikarbonat. Lalu nah di sini ada flowchartnya. Di sini kemarin kan hanya flowchart yang bagian kiri saja sampai gudang sementara. Nah, di sini ada terdapat bahan baku polikarbonat. Nah, dari polikarbonat di sini prosesnya pertama ada peleburan. Di sini ada proses peleburan. Nah, di sini terdapat yang diantarkan oleh 2 orang operator. Nah, selanjutnya pada proses pencetakan. Jadi setelah peleburan masuk ke proses pencetakan, di sini akan dicetak menjadi 2 jenis visor helm. Di sini ada proses pencetakan. Itu di sini jadi 2 jenis produk dari polikarbonat menjadi 2 jenis visor helm yang berbeda. Di situ ada visor bagian dalam dan visor bagian luar. Jadi di flowchartnya di sini ada peleburan lalu ke pencetakan. Nah, selanjutnya setelah dicetak, proses selanjutnya. Nah, di sini proses pencetakan dalam satu mesin yang sama, lalu selanjutnya masuk ke gudang masing-masing dan kemudian dilanjutkan melewati 5 proses berikutnya, yaitu penghalusan visor selama 20 second, lalu masuk ke proses pewarnaan. Jadi di sini ada 5 proses. Ada penghalusan, lalu ada pewarnaan, terus lalu ada pembersihan, ada pengeringan, lalu berakhir di gudang visor. Ada gudang visor di yang kelima. Nah, di sini tuh urutannya berbeda-beda ya teman-teman. Dari akan ada 2 produk tuh, ada visor dalam dan visor luar. Nah, di sini ada step-stepnya tuh berbeda tiap tiap tipenya ya. Di sini ada visor dalam, itu prosesnya dari 2 ke 1. Di sini kan ada 1, 2. Jadi ya, proses yang pertama atau step pertama itu masuk ke pewarnaan, selanjutnya masuk ke penghalusan, lalu ke step 3 yaitu pembersihan, lalu masuk ke step 4 yaitu pengeringan, dan yang terakhir masuk ke gudang visor. Nah, untuk visor luar di sini step pertama itu penghalusan, lalu masuk ke step kedua yaitu di sini mesin 3 yaitu pembersihan, lalu untuk step 3-nya masuk ke mesin 4 yaitu pengeringan, lalu step 4-nya di sini ada masuk ke pewarnaan, lalu ke gudang visor. Jadi di sini terdapat urutan prosesnya ya teman-teman. Ada urutan prosesnya itu berbeda-beda dari untuk visor dalam dan visor luar. Nah, selanjutnya itu kan masuk ke gudang bahan baku, gudang visor. Setelah diproses masuk ke gudang visor. Nah, selanjutnya terdapat kedatangan lagi. Di sini ada kedatangan bahan baku kain, yaitu kain Nilex. Di sini sebanyak 150 kain, itu diasumsikan telah tersedia di pabrik. Nah, di sini kan ada kedatangan Nilex. Nah, di sini untuk flowchartnya
Nah, untuk visor dalam kan tadi pewarnaan dulu, penghalusan, pembersihan, pengeringan, lalu masuk ke gudang. Untuk visor luar di sini penghalusan terlebih dahulu, pembersihan, pengeringan, lalu pewarnaan. Nah, lalu kain-kain tersebut digunakan untuk melapisi helm. Nah, di sini dipotong terlebih dahulu menjadi 2 bagian, lalu disimpan di gudang kain. Nah, tahap terakhir yaitu ada proses perakitan helm. Perakitan antara visor tadi dengan head outer yang kemarin kita buat dan kainnya. Proses perakitan membutuhkan waktu selama 60 second. Nah, di sini ada 1 head outer, 2 kain, dan 2 jenis visor. Itu ada visor dalam dan visor luar. Lalu helm yang sudah jadi lalu akan masuk ke proses pengemasan atau packing. Nah, di sini ada proses pengemasan dengan waktunya ada nih. Ini proses waktunya. Ini waktunya diibaratkan sebagai waktu historis. Data historisnya untuk mesin packing itu sekian, ada 21 detik, ada 33 detik, dan seterusnya. Nah, di sini terdapat jalur untuk operatornya melewati jalur tersebut. Nah, pada proses pengemasan helm dikemas dengan sebuah box kardus, di mana kedatangan kardus diasumsikan sebanyak 180 box. Jadi di sini ada kedatangan kardus. Nah, ini untuk studi kasusnya ya teman-teman. Jadi di sini terdapat kedatangan kardus yang nantinya akan dikemas dengan produk yang telah dirakit ini, lalu dikemas, lalu masuk ke gudang akhir. Ini untuk flowchartnya ya teman-teman. Lalu kita masuk ke model fleximnya ya teman-teman. Nah, ini untuk model flexim 1, flexim advance 1 kemarin yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita definisikan model dari flowchart yang telah kita buat dari studi kasus tadi. Yang pertama itu ada kedatangan polikarbonat. Ada source, di sini ada kedatangan polikarbonat. Nah, setelah ada kedatangan lalu masuk ke proses peleburan. Di sini ada peleburan, baru masuk ke proses pencetakan. Ada pencetakan, nah setelah masuk ke pencetakan ini masuk ke ini dibagi jadi 2, yaitu visor dalam dan visor luar, masuk ke gudang sementara. Ini ada 2 gudang. Ini gudang visor dalam, lalu ini ada gudang visor luar. Nah, setelah masuk ke gudang sementara, ini terdapat 4 proses dan terakhir masuk ke gudang visor. Di sini ada 4 proses, di mana ini prosesnya sebenarnya ada masing-masing ada 1 mesin. Hanya saja untuk visor luar dan visor dalam ini terdapat perbedaan proses. Di sini kayak visor dalam pertama itu pewarnaan terlebih dahulu, tapi untuk visor luar itu penghalusan terlebih dahulu. Jadi kita di sini ada 1 kiwi di sini sebagai kayak sebagai
intinya lebih ke apa namanya ya, buat global table-nya nanti didefinisikan di kiwi ini. Jadi di sini tuh lebih buat asumsi si pemodel. Nah, karena untuk global table ini kan menentukan jalur si prosesnya. Jadi di sini ada terdapat gudang. Di sini asumsinya lebih ke gudang asumsi aja, tulis aja gudang asumsi. Lalu terdapat 4 proses yang berbeda. Di sini ada 4. Lalu ada gudang. Nah, di sini ada gudang visor yang telah diproses di keempat proses ini. Di sini ada pewarnaan, penghalusan. Di sini ada pewarnaan. Di sini ada penghalusan. Pembersihan dan pengeringan. Oh iya, sebelumnya di gudang ini kan udah ada sink, ini dihapus terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, lalu terdapat kedatangan Nilex. Jadi ada terdapat kedatangan Nilex. Itu ada proses pemotongan. Lalu masuk ke gudang kain. Nah, setelah itu terdapat proses perakitan. Perakitan di sini menggunakan combiner ya teman-teman. Oh maaf, sebelumnya buat pemotongan di sini menggunakan separator karena dipotong ya teman-teman. Di sini menggunakan separator. Ini proses pemotongan. Di sini ada perakitan. Kita lihat SK-nya. Nah, perakitan, pada proses perakitan membutuhkan waktu selama 60 second. Ini terus dan diantarkan oleh seorang operator bernama Rico. Nah, di sini untuk mengantar barangnya. Lalu pada proses pengemasan di sini dikemas dengan kardus. Nah, di sini dikemas dengan kardus, berarti terdapat kedatangan kardus. Nah, di sini ada kedatangan kardus kan. Terus kardus ini dikemas dengan produk yang telah dirakit ini. Di sini ada pengemasan juga menggunakan combiner. Ada proses pengemasan. Lalu masuk ke gudang akhir. Nah, ini di
di SK-nya terdapat jalur ya teman-teman, jalur dari perakitan menuju pengemasan. Di sini diantar oleh satu operator bernama Rico. Jadi di sini ada jalurnya menggunakan network node ya teman-teman. Ini jalurnya. Nah ini nanti kita koneksikan terlebih dahulu dari awal tadi. Nah dari kedatangan polikarbonat ke peleburan itu menggunakan koneksi A, lalu ke pencetakan menggunakan koneksi A, lalu dari pencetakan di sini masuk ke gudang visor dalam dan gudang visor luar. Ini juga masuk ke gudang visor luar. Nah selanjutnya masuk ke proses keempat. Proses ini sebelumnya masuk ke gudang asumsi terlebih dahulu ya teman-teman. Dari gudang visor masuk ke gudang asumsi, ini keduanya. Nah selanjutnya kita lihat di SK-nya. Di SK-nya kan di sini ada urutannya. Yang pertama itu penghalusan. Nah, dari penghalusan, ini penghalusan. Jadi di gudang asumsi kita lihat di angkanya ini terlebih dahulu. Jadi kan ada 1 2 3 4 5. Nah kita urutin alurnya atau koneksinya dari angka ini ya teman-teman. Dari yang pertama itu ada penghalusan, jadi dari gudang asumsi ke penghalusan dan kembali lagi ke gudang asumsi ya teman-teman. Lalu untuk yang kedua yaitu pewarnaan, jadi dari gudang asumsi ke pewarnaan dan kembali lagi ke gudang asumsi. Selanjutnya dari gudang asumsi masuk ke pembersihan. Ini masuk ke pembersihan, kembali lagi ke gudang asumsi. Di sini proses keempat yaitu ada pengeringan. Pengeringan masuk ke gudang asumsi lagi, terus yang terakhir ke gudang visor. Dari gudang asumsi ke gudang visor. Nah di gudang visor ini nggak perlu masuk ke gudang asumsi lagi karena akan masuk ke proses selanjutnya. Nah, jadi di gudang asumsi ini untuk mengasumsikan, misal nih dari proses dari gudang visor dalam nih kan beda dengan gudang visor luar. Jadi urutannya kan beda-beda. Jadi di sini untuk pusatnya, jadi kayak setelah penghalusan masuk ke warnaan, masuk ke gudang asumsi terlebih dahulu, terus masuk ke warnaan, lalu ke pembersihan ke sini dulu, masuk ke pembersihan dan sampai ke proses terakhir yaitu masuk ke gudang visor. Nah, jadi dari gudang visor di sini akan dirakit. Dari ini ada 3 bahan yaitu ada heart outer, lalu ada visor dan kain. Kita coba lihat di SK-nya. Ini untuk kedatangan kain terlebih dahulu. Ini ada dari kedatangan kain Lex masuk ke pemotongan lalu ke gudang kain. Nah di sini untuk proses perakitannya, di sini kan ada 1 heart outer, ada 2 kain dan 2 visor. Di sini berarti dari heart outernya ini akan dirakit. Di sini heart outer masuk ke perakitan, lalu gudang visor ke perakitan, dan dari gudang kain ke perakitan. Jadi yang pertama sendiri itu ibarat sebagai yang akan digabungkan gitu ya teman-teman. Jadi dari heart outer ini akan digabungkan dengan visor dan kainnya. Nah di sini kita definisikan. Yang pertama di sini ada kedatangan kardus, ini kedatangan kardus ke pengemasan ya teman-teman. Karena kedatangan kardus ini sebagai wadahnya, jadi yang pertama kali dihubungkan ke combiner itu yang kayak bahan utamanya, jadi yang akan digabungkan gitu loh, atau ya ibaratnya sebagai wadah gitu. Lalu ke perakitan di sini masuk ke pengemasan, lalu ke gudang akhir. Nah di sini terdapat jalur
Di sini tinggal dikoneksikan aja menggunakan koneksi A dari sini ke sini sesuai dari SK-nya teman-teman. Dari SK-nya. Nah, di sini kan ada merah nih, simbol merah artinya tidak boleh melewati. Jadi kayak sejalur aja, hanya sejalur aja. Kalau yang hijau 2 ini berarti bisa bolak-balik ya teman-teman. Nah, kita koneksikan merahnya tidak boleh ke arah sini, berarti dari sini tidak boleh ke arah sini. Ini kita biar merah menggunakan koneksi key ya teman-teman, atau unconnect. Nah, kan jadi merah nih. Lalu yang bawah juga dari sini ke sini. Nah, lalu di sini koneksikan menggunakan koneksi A dari network node-nya ke perakitan. Ini juga dari sini ke pengemasan. Lalu kayaknya terdapat operator ya teman-teman di sini. Kemudian dari proses ini dari proses peleburan akan diantarkan menuju proses pencetakan. Jadi dari peleburan ke pencetakan menggunakan dua operator yang berbeda secara bergantian. Ini ada dua operator yang bernama Dimas dan Budi. Di sini ada Dimas dan operator bernama Budi. Nah, di sini kan kalau ingin mengantarkan secara bergantian, di sini menggunakan dispatcher ya teman-teman. Jadi dispatcher ini ya ibarat ya kayak mandor lah gitu. Jadi dispatcher ini fungsinya untuk menyuruh atau ke operator ini untuk mengantarkan, tapi secara bergantian ya teman-teman. Jadi kalau di sini terdapat satu operator saja tidak perlu menggunakan dispatcher, tapi ketika lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya itu menggunakan dispatcher ya teman-teman. Jadi di sini dari dispatcher ini, karena dispatcher ini task executor, berarti dari dispatcher ke operator menggunakan koneksi A. Sedangkan dari peleburan ke dispatcher di sini menggunakan koneksi S ya teman-teman, karena dispatcher itu merupakan task executor. Nah, selanjutnya dia ada operator di sini. Lalu nah di sini terdapat operator juga bernama Rico yang mengantar dari proses perakitan menuju proses pengemasan. Di sini ada operator. Nah, di sini juga dari network node-nya dihubungkan ke operatornya teman-teman, biar operatornya ini melewati jalur ini. Jika tidak dihubungkan dengan ini, maka operatornya tidak melewati jalur ini. Jadi harus dihubungkan menggunakan koneksi A dari network node ke operatornya, dan juga dari operatornya harus dihubungkan ke perakitannya teman-teman. Di perakitan ke operator. Nah, di sini dihubungkan menggunakan koneksi S. Nah, setelah kita koneksikan, lalu kita definisikan ya teman-teman. Ini kan belum didefinisikan nih dari objek tadi. Nah, setelah itu ini operatornya kan dia harus dinamain terlebih dahulu ya teman-teman. Di SK-nya kan namanya Rico, jadi dinamakan Rico. Nah, kita definisikan terlebih dahulu. Di sini untuk kedatangan polikarbonat itu di SK-nya polikarbonat diasumsikan barang telah tersedia di pabrik, yaitu sebanyak 300 polikarbonat. Jadi di bagian source di sini arrival style-nya kita pilih yang sequence. Jadi schedule itu arrival yang terjadwalkan, sedangkan sequence itu sudah tersedia, atau ibarat bahan baku itu udah ada di perusahaan. Kita pilih arrival sequence, lalu edit table. Di tabelnya di sini ada polikarbonat. Dengan kuantitinya tadi 300 second.
300 second, sorry, 300 bahan baku, maaf. Di sini ada kedatangan sebanyak 300 bahan baku. Lalu selanjutnya masuk ke proses peleburan. Di sini peleburan selama, di sini bisa lihat di sini di bawah, peleburan selama 200 second. Jadi di bagian prosesornya, di bagian proses time-nya selama 200 second. Lalu di bagian outputnya itu di menggunakan use transport karena menggunakan operator. Lalu di proses pencetakan di sini selama 50 second. Di sini kapasitasnya satu semua ya teman-teman. Di sini di bagian prosesor, proses time-nya 50 second. Nah, lalu kan di sini dicetak menjadi dua bagian, ada visor dalam dan visor luar. Di sini berarti menjadi dua item type. Jadi kita masuk ke trigger untuk mendefinisikan labelnya. Di sini di on entry aja teman-teman, di on entry. Terus ini data, di sini set label ya, label yang kita inginkan. Di sini kita tulis 2 karena kita ingin menjadikan dua item type yang berbeda. Jadi di ini tulisnya 2. Lalu kita masuk ke bagian outputnya. Nah, di sini untuk send to portnya kita definisikan di bagian port by cache. Di sini kita klik plus karena ada 2 port, karena ada gudang visor dalam dan gudang visor luar. Jadi di sini cache-nya cache itu kayak item tab tadi, item tab 1 masuk ke port 1, item tab 2 masuk ke port 2. Nah, port 1-nya itu gudang visor dalam, port 2-nya itu gudang visor luar. Kita bisa cek juga di bagian ini, di port. Nah, di port kita lihat di bagian outputnya. Nah, yang satu itu gudang visor dalam, port 2-nya gudang visor luar. Nah, selanjutnya kita definisikan ini terlebih dahulu di pewarnaan. Pewarnaan tuh 50 second. Ini di 50 second. Lalu di sini ada penghalusan, tapi itu penghalusan itu 20 second. Lalu pembersihan 80. Pembersihan 80 second. Lalu pengeringan di sini 150 second. Nah, di sini kita definisikan global table-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Global table itu lebih ke alur produksinya, alur produksi yang kita inginkan. Nah, kan kita inginkan alur produksinya itu berbeda antara visor dalam dan visor luar. Nah, kita definisikan menggunakan global table. Kita masuk ke toolbox. Nah, di sini kita klik plus. Nah, ini kan ada global table. Nah, di sini untuk row-nya itu ada 2 dan kolomnya ada 5 karena ada 5 step ya teman-teman. Kita tulis step 1, ini step 2, ini step 3, step 4 dan step 5. Lalu di sini ada visor dalam dan di sini ada visor luar. Nah, di sini kita lihat di SK-nya. Nah, urutannya kan ada nih, visor dalam tuh pertama mesin kedua 1 3 4 5. Di sini untuk step 1 itu mesin 2, lalu step 2 mesin 1. Lalu step 3 itu mesin 3, step 4 4, dan di sini 5. Lalu untuk visor luar itu di sini 1, di sini 1, step 2 3 4 2, ini
3, di sini 4, di sini 2, dan di sini step 5 nya 5 karena ini sama karena langsung masuk ke gudang visor ya teman-teman. Ini global table-nya kita bisa definisikan lebih ke alur produksi visor. Nah, setelah itu kita masuk ke modelnya lagi. Nah, setelah kita definisikan global table-nya, selanjutnya kita masuk ke flow item bin. Di sini untuk mendefinisikan si item tab-nya. Kita masuk ke flow item bin di basic. Lalu di bagian box, di sini di bagian box, lalu masuk ke properties. Nah, di sini untuk masuk ke bagian labelnya klik plus, lalu add number label. Di sini label name-nya kita tulis namanya step, gitu ya, step. Nah, kita tulis step. Setelah itu kita masuk ke modelnya, lalu masuk ke gudang asumsinya. Di sini kita definisikan di bagian outputnya, kita send to portnya kita pilih by global table lookup. Nah, ini karena kita ingin alurnya kan di sini, pusatnya di sini sebagai asumsi, menggunakan global table yang telah kita buat tadi. Tabelnya kita pilih tadi sesuai nama yang kita buat. Di sini alur produksi visor, untuk row-nya ini tipe, kolomnya kita pilih di bagian label, lalu item step. Nah, karena tadi kita tulisnya step kecil semua ya teman-teman. Lalu setelah di bagian output kita masuk ke trigger. Di sini trigger di on entry ya teman-teman, on entry. Kita klik plus, lalu masuk ke data, pilih yang increment value. Nah, lalu label di sini kita tulis, diganti namanya menjadi step sesuai tadi yang kita definisikan di flow item. Namanya, tulisannya juga harus persis sama ya teman-teman. Kalau kecil semua, besar semua juga besar semua. Nah, lalu kita pastikan, kita lihat di bagian port, di bagian output, pastikan urutan ininya sama ya teman-teman, sama dengan di SK. Di sini kan yang pertama itu penghalusan, lalu yang kedua itu pewarnaan, yang ketiga ini pembersihan, lalu keempat itu pengeringan, dan terakhir gudang visor. Nah, karena udah sama, kita biarkan ini untuk memastikan aja. Jika ini terbalik bisa kalian definisikan di sini, di keatasin atau di kebawahin. Jadi ya teman-teman. Lalu selanjutnya masuk ke proses selanjutnya. Di sini ada kedatangan Nilex. Kita masuk ke SK-nya lagi. Kedatangan Nilex diasumsikan barang telah tersedia di pabrik sebanyak 150. Di sini menggunakan arrival sequence, edit tabel. Di sini ada kain Nilex sebanyak 150 kain. Lalu untuk udah masuk ke pemotongan. Nah, di pemotongan di sini pemotongan kain selama 80 second. Selama 80 second. Lalu kita masuk ke bagian separator. Di sini kita pilih yang split, dipotong. Nah, di sini kita pilih di bagian by expression, kita potong menjadi 2. Nah, jadi tulis 2 di sini. Kita split atau potong menjadi 2 di bagian quantity-nya. Nah, selanjutnya masuk ke proses perakitan. Di proses perakitan di sini ada 1 hard outer, 2 kain, dan 2 jenis visor. Dia masuk ke perakitan. Sebelumnya kita masuk ke bagian pot lebih dahulu, di bagian input. Nah, di sini kan gudang sementara, dimaksud di sini gudang sementara hard outer. Jadi hard outernya di sini kan hanya 1. Jadi hard outer ini sebagai patokan atau sebagai tumpuan atau sebagai wadah untuk menggabungkan si visor dan kainnya. Jadi yang sebagai wadah ini
di port yang pertama ya teman-teman. Jadi yang kedua ini visor dan kain ini bebas, boleh yang kedua atau yang ketiga, tapi yang port pertama itu harus yang sebagai wadahnya. Kayak contoh buat kardus juga, kardusnya itu harus di port pertama, lalu perakitannya nanti di port yang kedua. Di sini setelah kita lihat di portnya, kita masuk ke bagian combiner. Nah di sini kan input port 2 nya tadi, port 2 itu ada gudang visor. Di sini port 2 gudang visor itu sebanyak 2, dan kain juga sebanyak 2. Kain di port 3 juga sebanyak 2. Nah di port 1 itu pasti hanya satu bahan baku aja. Lalu kita definisikan waktunya tadi sudah. Waktunya itu nanti untuk waktunya menggunakan ada waktu proses atau waktu historisnya. Di sini untuk waktu prosesnya kita harus menggunakan X/fit ya teman-teman. Jadi kita menggunakan distribusi dari data yang ada nih, data yang disediakan ini, data historis, kita distribusi, kita menggunakan X/fit agar hasilnya distribusi dari data yang telah tersedia ini. Kita masuk ke Flexim-nya, di bagian statistik, lalu masuk ke X/fit. Kita tunggu terlebih dahulu untuk X/fit-nya. Jadi untuk X/fit ini aplikasi atau softwarenya udah termasuk di dalam Flexim-nya ya teman-teman. Nah ini untuk X/fit-nya, kita klik new aja, masuk ke ini, namanya kita bisa namain proses perakitan. Klik OK, kita klik 2 kali aja di bagian data ini, kita enter data, lalu enter data atau edit data values. Nah kita masuk ke SK-nya, di sini kita drag aja, lalu kita klik copy atau Ctrl C, klik Ctrl C, lalu kita klik paste di sini. Nah di sini langsung otomatis paste ke sini ya teman-teman. Lalu kita klik OK aja, lalu kita klik yes. Di sini klik copy, klik done, masuk ke bagian model automated fitting. Nah di sini udah masuk untuk distribusinya. Lalu kita copy, kita klik done, masuk ke comparison. Nah di sini kita klik bagian evaluate model, kita apply, lalu copy, klik done lagi, lalu masuk ke application. Nah kita klik di bagian simulation representation. Di sini simulation software-nya kita pilih Flexim, lalu klik apply. Nah di sini hasilnya, ini untuk hasil distribusinya, kita drag lalu klik copy aja, lalu done, lalu langsung masuk ke Flexim-nya, masuk ke perakitan, kita masuk ke bagian proses. Nah kita paste aja di sini ya. Oh berarti belum ke copy tadi. Sudah ke copy, belum terbaca tadi. Kita klik. Nah ini untuk hasilnya, nah di bagian streamnya kita klik 0. Nah jadi ini untuk distribusinya udah ada. Jadi untuk proses time-nya menggunakan distribusi yang kita buat di X/fit ya teman-teman. Nah selanjutnya kita definisikan di kedatangan kardus. Kedatangan kardus itu sebanyak 180 box. Persamaan arrival sequence, ini kardus. Di sini 180. Lalu untuk pengemasan di sini sama ya teman-teman kayak tadi. Di prosesornya pengemasan atau perakitan akhir ini selama
60 second. Lalu di portnya kita lihat lagi kedatangan kardusnya itu di port yang pertama. Nah, kita masuk ke, nah di sini dirakit, di sini ada berarti satu kardus dan satu box. Satu box dan satu produk yang telah dibuat. Berarti ini klik satu aja. Nah, di sini untuk modelnya telah didefinisikan semuanya. Lalu kita definisikan di runtimenya, kemarin kan sudah didefinisikan yaitu sampai jam 5, karena di FlexSim Advance yang pertama kemarin sudah didefinisikan. Lalu kita dipilih di timetable-nya, kita klik 2 kali. Nah, kemarin kan untuk tabelnya kita udah definisikan istirahat dari jam 12 sampai jam 1 ini. Ini dari jam 12 sampai jam 1 itu ada istirahat. Nah, membersnya kita tambahkan ya teman-teman, karena kita tadi ada terdapat project baru. Ini kita klik semuanya. Lalu klik select. Nah, ini udah masuk semuanya. Lalu klik apply, oke aja teman-teman. Lalu kita klik reset. Kita coba jalankan modelnya teman-teman. Nah, ini modelnya telah jalan. Oh, maaf untuk sebelumnya di bagian perakitan di sini kita belum checklist. Di bagian outputnya kita checklist di use transport. Nah, kita klik reset, klik run lagi. Nah, itu ini kan operatornya mengantarkan si bahan baku ini, si produk ini melewati jalurnya tuh. Lalu kita coba cek di bagian global table. Nah, kita klik stop. Nah, di sini coba nih kita klik di bagian penghalusan, bagian label. Nah, di sini di bagian penghalusan di sini ada step 2 item tab 1. Kita cek di SK-nya. Step 2 item tab 1. Ini item tab 1, ini item tab 2. Di step 2 itu di proses 1 penghalusan. Nah, benar ya teman-teman. Kita untuk cek global table-nya bisa di sini. Kita di prosesnya kita klik di item tab-nya. Ini contoh. Di proses pengeringan. Ini type 1 udah dimasuk ke step 4. Nah, ini tab 1 step 4 yaitu pengeringan. Nah, di sini pengeringan. Benar ya teman-teman. Kita reset, coba run lagi. Nah, di bagian pembersihan yang kita coba cek di sini step 2 di item tab 2 di step 2. Di sini item tab 2 step 2 itu di proses yang ketiga. Di mesin ketiga. Di sini mesin ketiga itu pembersihan. Nah, benar ya teman-teman, mesin pembersihan step 2 item tab 2. Nah, ini untuk ngecek si global table-nya. Jadi ini modelnya telah berjalan ya teman-teman. Nah, ini untuk operatornya juga melewati melewati si jalur ini. Jadi melewati jalurnya searah jarum jam, dimuter segini, karena di sini tidak boleh ke arah sebaliknya karena di sini udah dimerahin atau di unconnect. Oh ya, sebelumnya kita belum masukkan sync. Di sini di sync, jadi kita klik sync untuk menandakan proses telah berakhir ya teman-teman. Nah, setelah kita definisikan modelnya, selanjutnya kita lihat atau hasil analisisnya, atau kita lihat hasil dari model yang telah kita buat di report and statistic. Jika ini belum muncul, teman-teman bisa klik di bagian model di global preference.
di bagian customize toolbar. Nah, di sini di bagian report and statistic, kalau misal di sini belum muncul, berarti report and statistiknya masih di bagian sini ya teman-teman. Lalu jika ingin memunculkan di toolbarnya, tinggal di add. Nah, di sini udah masuk ke sini. Kalau udah, klik apply oke aja teman-teman. Nah, kita coba lihat reportnya, kita reset, lalu kita run. Jadi cepetin sampai selesai. Nah, lalu kita klik di report and statistic. Ini untuk summary reportnya, kita klik generate report untuk melihat hasil dari summary reportnya. Kita tunggu ini otomatis masuk ke Excel. Nah, ini untuk summary reportnya ya teman-teman, untuk semuanya. Jadi ada stat kontennya, ada banyak di sini, ada stay time-nya, stay time max-nya, ada stay time min. Nah, stay time ini si item tab tuh berada di proses ini selama berapa second. Nah, lalu kita ingin melihat stat reportnya, kita klik di stat report, lalu generate report. Nah, di sini langsung muncul juga, ada idle-nya, processing, ada block dan lain-lain di sini. Contoh misal di sini yang ini kemarin yang di Flexim Advance 1 pengecatan ini idle-nya lama, tapi di pemolesan ini sama, tapi di pelubangan di sini processing-nya yang tinggi, idle-nya yang rendah. Lalu kita coba yang lihat yang baru di sini dari model X Flexim Advance 2. Di sini di proses penghalusan ini idle-nya lama nih 80%. Nah, kita bisa lihat secara keseluruhan ada idle, ada processingnya, ada bloknya dan lain-lain. Ini untuk stat report dan summary reportnya ya teman-teman. Lalu kita juga bisa lihat di menggunakan dashboard. Ini ada dashboard. Kita klik di bagian dashboardnya. Kita tunggu terlebih dahulu sampai dashboardnya muncul ya teman-teman. Nah, ini untuk dashboardnya. Kalau ini untuk yang kemarin stat barnya, untuk yang pelubangan di Flexim Advance yang pertama. Kalau ingin dihapus, klik kanan lalu klik delete. Nah, di sini kita bisa pilih, di sini ada stay time, ada stat, bisa milih output, konten dan lain sebagainya, apa yang ingin teman-teman lihat ya teman-teman. Di sini misal stat, di sini ada kotak di samping ini, kita bisa pilih klik. Nah, di sini untuk ada pilihan, ada bar atau ada pie. Nah, coba kita klik yang stat bagian pie. Kita klik di sini. Kita klik 2 kali, lalu di bagian optionnya objek apa aja yang kita ingin masukkan di sini. Misal di bagian pewarnaan dan penghalusan. Nah, di sini statnya bisa dipilih. Di sini ada idle, processing, block dan lain sebagainya di sini. Ini juga pilihannya ada banyak, bisa dipilih, klik aja sesuai kalian apa yang diinginkan. Terus jika ingin, nah ini kan udah masuk nih, udah di input, kita klik reset lalu kita klik run. Nah, di sini muncul untuk pewarnaan dan penghalusan. Di sini idle-nya 67%, processing-nya 21%, schedule down-nya 11%. Nah, ini untuk di bagian dashboard-nya ya teman-teman. Nah, jadi ini telah kita definisikan secara keseluruhan dari Flexim Advance 1 dan Flexim Advance 2. Dari studi kasusnya telah kita definisikan. Pokoknya jangan lupa untuk terus mencoba membuat model apapun itu. Kalian bisa coba latihan di studi kasus yang diberikan oleh asisten masing-masing, atau mungkin di praktikum itu kalian bisa coba. Dan pokoknya jangan
jangan patah semangat untuk terus mencoba menggunakan Flexim ya teman-teman. Ini mungkin sedikit rumit, tapi sebenarnya ini sangat berguna buat kedepannya teman-teman. Buat teman-teman juga, pokoknya tetap semangat. Dan cukup sekian dari untuk video pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.